Siapa yang tidak kenal dengan Vespa? Sejarah skuter Italia ini cukup panjang di Indonesia. Salah satunya adalah model Vespa Sprint. Vespa Sprint S adalah model pertama yang hadir pada 1965 di tanah air. Pada 1970-an, lahirlah Vespa Sprint V yang juga diselingi dengan edisi spesial Sprint Veloce berkepala bundar pada 1974 dan 1975 yang dikenal dengan Vespa Sprint Bagol atau Bagong. Vakum cukup lama, generasi Sprint akhirnya dilahirkan kembali dengan desain dan rancang bangun yang modern oleh Vespa. Vespa Sprint 3V hadir di tanah air pada pertengahan 2014. Kini, Sprint modern kembali mendapat pembaruan dengan hadirnya teknologi iGate dan beberapa penambahan fitur anyar. Buat penggemar skuter, brand Vespa sudah sangat melekat di hati karena kehadirannya sudah lama sekali di Indonesia. Termasuk modern Vespa sudah cukup lama kehadirannya sejak adanya LX, terus kemudian hadir versi Vietnamnya, dan sekarang hadir dua model terbaru dari Vespa, yaitu Vespa Primavera dan satu lagi Vespa Sprint. Nah, Vespa baru saja memperbarui kedua varian ini dengan mesin berteknologi iGate. Cuman ada satu lagi nih, motornya Sprintnya di mana ya? Tenang, saya punya satu lagi. Autorider kedatangan reviewer tamu. Dia penggemar Vespa. Bro, apa kabar bro? Baik bro. Anda pasti kenal pembalap kita satu ini, Harlan Fadilah. Ya. Dia juga punya Vespa. Vespanya Sprint ya bro? Sprint. Termasuk dia juga sekarang ikut balap Vespa juga, pakai Sprint juga. Pakai Sprint juga. Jadi pada saat ini kami berdua akan melakukan review terhadap kedua Vespa ini, Primavera dan Sprint berteknologi iGate. Ayo, jangan kemana-mana ya. Halo, Auto Rider. Nama saya Harlan Fadilah. Kali ini kita akan membahas varian terbaru dari Vespa, yaitu adalah Vespa Sprint iGate. Bentuknya sama ya, nggak tahu beda sama yang sebelum-sebelumnya. Iya, bedanya cuman palingnya sedikit-sedikit ya, kayak seperti di lampu gitu doang sih. Mungkin juga sebenarnya kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, mungkin ada beberapa item lagi yang berbeda ya. Bedanya lah. Nggak ada. Yang kelihatan beda tuh cuma itu tuh di mesinnya ada tulisan iGate. Oh iya. Iya nggak? Tuh. Benar-benar. Itu ada tulisan. Ini emang nggak ada bedanya sama sekali. Cuman ada tombol doang tuh di bawah. Nah, nanti kita bahas itu. Ya. Mungkin kelihatan beda di suspensi ya, Len ya? Ya, suspensi juga kali ini di varian iGate ini dia mengganti dari varian lamanya jadi yang baru. Kalau yang lama kelihatan di suspensi depan misalnya, itu dia shock breaker ada semacam as lagi di bawahnya sebagai dudukan. Tapi yang di Sprint baru ini suspensinya mirip dengan yang Primavera jadinya. Jadi kalau Anda mau pakai suspensi ganti aftermarket sama nih, carinya sama. Sebelumnya beda, tapi kalau di mesin bedanya jauh kayaknya Lena. Kayak mesin juga mereka mengklaim sekarang udah horsepower-nya di 11,6 dk. 11,6. Untuk di varian sebelumnya saya kemarin sempat dyno di motor saya sendiri cuman 10,5. Berarti memang ada improvement baru. Berdasarkan data sih, improvementnya ada beberapa bagian yang diimprove sama dia. Ada injektor misalnya. Oh iya, injektornya dia pakai baru ya? Baru. Pakai oval ya? Salah itu dia injektornya sekarang pola atau pattern dari semprotannya itu lebih halus. Bentuknya juga pola semprotannya bulat atau bundar. Sebelumnya agak segitiga katanya. Sehingga pengabutan bahan bakar lebih bagus. Bagus. Mungkin juga jadi akselerasinya juga mungkin lebih bagus ya. Tenaganya lebih enak kayaknya. Iya. Tapi memang tipis-tipis ya. Apalagi CVT-nya dibaruin juga kayaknya. Baru ya. Di varian sebelumnya juga biasanya di gas agak sedikit ada getaran. Jadi di sini sekarang udah hilang. Gitu. Oh, dia ada perubahan di kopling. Koplingnya diperbarui sama itu kan pulinya, driven pulley ada semacam jalur oli sehingga dia
akselerasinya lebih halus. Lebih halus. Pada bagian mesin, logo iGate kecil merupakan tanda adanya perubahan pada crankshaft dan crankcase yang membuat getaran mesin lebih halus. Starter juga kini lebih halus, sedangkan injektor dengan pola semprotan berbeda bekerja bareng dengan throttle body yang juga lebih disempurnakan. Mesin iGate ini mengaplikasi sistem injeksi closed loop ditandai dengan hadirnya sensor oksigen pada saluran gas buang. Sekarang kita ngomongin fiturnya yang baru. Sekilas sih semua sama seperti varian sebelumnya. Tapi kalau kita lihat secara detail lagi, ini ada beberapa fitur-fitur baru yang ditampilkan di Sprint iGate ini. Contohnya, dulu kita untuk buka bagasi, kita harus menekan kunci. Sekarang udah tidak perlu lagi karena ada tombol khusus memang untuk membuka bagasi. Oh, makanya hilang di sini, Lan. Hilang. Nggak ada. Joknya kalau yang lama di sini ada anak kunci nih, lubang. Iya, ada lubang kunci. Sekarang nggak udah. Berarti bisa dibuka di sini ya? Iya, bisa langsung. Ada bunyinya? Kayaknya seperti pakai. Memang ada motor ini elektrik ya, berarti. Motor elektrik ya. Iya. Tapi bisa juga kalau misalnya ini rusak, ada cadangan. Ada manualnya. Ada manual. Ada manual. Ada di dalam boxnya. Coba tarik. Oh. Buka juga. Jadi ada dua pembukanya caranya. Tuh. Dan juga fitur lainnya juga kita lihat di sini ada tempat soket USB ya. Jadi kita emang buat ngecas handphone. Ngecas handphone. Tapi nggak bisa buat dengerin lagu. Oh, nggak bisa. Oh, saya kira ada. Karena nggak ada speaker motornya. Oh, betul. Tapi otomatis jadi mengurangi sedikit ruang bagasi di depan. Iya. Karena di sebelah kiri ada tempat buat soket USB-nya dan sebelah kanan. Di kanan juga ini ya, kayak tempat pakai kayak buat kabel kayaknya ya. Elektronik mungkin tadi taruh situ. Jadi di sini ada sikring, ada kotak ini buat tempat-tempat kabel sih katanya. Mengurangi space ya, space. Jadi ya bagasi hanya Anda bisa andalkan hanya di bawah jok aja. Gitu. Ada fitur lain nggak? Kayaknya starternya lebih halus ya. Ya, starternya mungkin karena teknologi yang baru iGate ini, starternya juga lebih smooth. Lebih smooth lagi. Vespa ini Anda nggak bisa nyari kickstarter. Kickstarternya nggak ada, jadi motor ini benar-benar mengandalkan aki buat menghidupkan mesin. Iya. Ya memang sudah sejak Vespa LX ya. Betul. Yang rakitan Vietnam. Sudah tidak ada kickstarternya lagi. Kita coba nyalakan. Nah, jadi Anda harus benar-benar memperhatikan kondisi aki. Jangan sampai tekor, karena kalau tekor ya seperti mobil matic pada umumnya, Anda perlu jumper akinya buat menghidupkan mesin. Nggak bisa lagi nih digenjot-genjot di sini nih. Nggak ada lagi. Tidak ada perubahan pada fungsi-fungsi elektris lain seperti speedometer masih sama dengan sebelumnya. Cukup menggelitik karena ada indikator ABS. Memang belum ada fiturnya pada Vespa ini, mungkin disimpan untuk versi terbaru nanti. Begitu juga dengan saklar-saklar masih sama. Jangan lupa untuk menghidupkan lampu kecil dan lampu utama karena Vespa Sprint dan Primavera ini tidak otomatis hidup lampunya. Saklar klakson, lampu sen, dan lampu jauh juga sama. Lampu jauh cukup ditarik ke kiri, sedangkan lampu dim dorong saklarnya ke kanan. Sekarang kita beralih ke Vespa Primavera. Dilihat semuanya sih sama aja ya, seperti Sprint. Tapi kalau Anda yang suka dengan yang klasik, ini cocok banget buat Anda yang suka klasik. Karena beda dengan yang Sprint, dia bergaya sporty banget. Dengan desain lampu yang kotak, juga dengan warnanya yang doff, ya kan. Itu ciri khasnya sporty banget. Kita lihat di Primavera ini, dengan body frame yang bulat, dengan ada jenggernya, itu kesannya memang klasik. Kita lihat juga di posisi ridingnya itu lebih rendah dibandingkan dengan Sprint, karena dia menggunakan rim yang 11 inch. Beda dengan yang Sprint pakai itu 12 inch. Jadi kita lebih untuk khususnya saya lebih enjoy menggunakan Primavera ini karena dia lebih rendah, jadi dipakai untuk sehari-hari pun enak dipakai.
Tapi hati-hati. Perasaan ini sprint enak-enak aja. Coba Delan, sini Delan. Enak-enak aja dipakainya. Masih, ya memang posisi duduknya sih lebih tinggi ya. Memang tinggi. Tapi kan Mas Manut tidak normal. Coba lah. Nah, saya coba dengan manusia normal. Nah, memang perbedaannya hanya sedikit lebih tinggi. Tapi enak juga dipakai untuk harian karena dia wheelbase-nya dia lebih tinggi. Jadi tidak takut nyangkut ya. Kalau ketemu polisi tidur atau Iya. ketemu lubangnya agak dalam, akan terasa lebih sering mentok dengan Primavera. Betul. Apalagi sudah pendek, orangnya bobotnya lebih berat ya pasti. Kalau saya yang bawa sering mentok memang. Udah saatnya kita cobain motornya karena katanya tenaga lebih halus dan sedikit lebih besar. Jadi harusnya akselerasi jadi lebih enak. Kita cobain aja ya. Siap. Aduh, sekali lagi ya. Kurang bagus waktunya. Kayaknya saya perlu bantuan nih. Karena tidak ada perubahan sama sekali pada desain dan dimensi pada Vespa Sprint dan Primavera iGate ini, maka posisi berkendara pun masih sama dengan generasi sebelumnya. Akan tetapi, sensasi berkendaranya bisa langsung terasa berbeda. Penyempurnaan dengan Italian Green Experience Technology atau iGate membuat kedua Vespa ini terasa lebih halus. Bahkan, sejak menghidupkan mesin, starter lebih halus dari sebelumnya. Getaran mesin saat stasioner sebenarnya tak terlalu jauh beda. Namun, begitu grip gas dipelintir, akselerasi awal terasa sangat halus. Gejala getar yang jadi ciri khas sebelumnya sudah hilang sama sekali. Bahkan tarikan awal juga terasa lebih padat. Tentunya, karakter baru yang lebih halus ini bikin Sprint dan Primavera lebih nyaman buat berkendara di kemacetan. Selanjutnya, tenaga putaran menengah dan atasnya tidak terlalu jauh beda dengan sebelumnya. Namun ada sedikit perbedaan antara dua model Sprint dan Primavera ini. Tarikan awal dan kecepatan sedang Sprint sedikit lebih kuat daripada Primavera. Namun, di putaran atas ternyata tidak jauh beda. Anda bisa lihat tabelnya berikut ini. Kemungkinan karena komposisi bahan berbeda pada kedua skuter ini. Efeknya juga terasa pada konsumsi bahan bakar yang cukup berbeda pada kedua skuter. Kehadiran Vespa terbukti sangat diterima di tanah air. Penggemarnya sangat banyak, salah satunya adalah Ganteng-Ganteng Naik Sprint atau GGS, komunitas pecinta Vespa Sprint, baik yang baru maupun yang lawas. Tim redaksi Autorider pun bergabung dengan GGS untuk riding bareng pada Minggu pagi. Kecintaan penggemar Vespa memang tidak memandang bulu. Meski komunitas ini memiliki ketertarikan pada Vespa Sprint, tidak sedikit model Vespa lain yang bergabung. Gak heran juga kalau hampir seluruh generasi Sprint juga hadir. Sayangnya edisi spesial Vespa Sprint Adventure tidak hadir. Ya, Vespa Indonesia memang melengkapi model Sprint ini dengan varian sudah komplit dengan aksesori yang bertema adventure. Jika sebelumnya kami melakukan review terhadap motor, hanya motornya saja, nah sekarang kami sudah gabung bareng dengan komunitas Ganteng-Ganteng Naik Sprint atau GGS. Nah, tidak hanya motor-motor yang baru saja, tapi ternyata banyak juga motor-motor tuanya, Vespa-Vespa lama yang mulai dari generasi pertama sampai generasi terbaru Sprint hadir di sini. Kami sudah ada bersama dengan Mas Dika sama Om Beng. Apa kabar, Om Beng? Baik, Mas Dika. Alhamdulillah, baik-baik Mas. Bagaimana ini Ganteng-Ganteng Naik Sprint itu apa, Mas Dika? Boleh dijelaskan dikit nggak? Ganteng-ganteng Naik Sprint itu sebenarnya lebih ke movement. Oke. Ke pergerakan, kita bukan komunitas, kita bukan klub, tapi memang kita sebuah pergerakan yang kita mengangkat tema art, sharing and education. Jadi kita di sini lebih ke
ketiga hal itu yang kita pilih sebagai warna kita gitu. Oh, siap. Berarti siapapun yang punya Vespa Sprint, baik yang tua maupun yang modern, yang matic juga boleh ikutan di sini ya, gabung. Bebas. Kita untuk tipe kendaraan kita benernya membebaskan Om ya. Cuman memang kebetulan saya dengan Om Beng sesama pengguna Sprint. Oh, siap. Jadi itu akhirnya mengapa kita menggunakan ganteng-ganteng naik Sprint ya, karena kita berdua naik Sprint juga, ya kan? Ganteng-ganteng kan kita. Nah, gitu kita naik Sprint, akhirnya itu jadi nama pergerakan kita. Tapi untuk beneran untuk siapapun yang hadir, siapapun yang terlibat, bebas semua asal Berarti tetap sesuai Vespa. dengan tagline-nya GGS. Iya, kita di GS tuh tagline-nya Classic Matic tetap asik. Oke. Jadi memang nggak ada perbedaan lah. Siap. Ya, selamat ya Mas Dika. Siap, Mas terima Om kasih. Beng. Oke, Terima kasih sama-sama. banyak. Ya. Nongkrong-nongkrong. Sobat Autorider, review kami mengenai kedua motor ini, Vespa Sprint dan Primavera i-Jet. Semoga bisa menghibur Anda sekaligus memberikan informasi mengenai kedua motor ini. Jangan lupa untuk klik like kalau Anda menyukai video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda dan jangan lupa untuk subscribe. Saya Manut. Saya Alan Fadila. Saya undur Biun Diri. Dan nantikan kami Di di video-video berikutnya. Saya dan Harlan Fadila akan hadir kembali untuk menghibur Anda.